kekuatan wirid. Ya, kekuatan wirid. Sering kita mendengar kata wirid. Zikir, wirid, zikir, wirid. Bahkan dikatakan man la wirid fahuwa qirid. Siapa yang enggak punya wirid seperti kera. Ya, seperti binatang tuh. Kalau enggak punya wirid. Memang kalau saya sih ya rodok-rodok mirip. Mirip kera. Kadang kita tuh dimirip-miripkan kera nesu. Padahal ya luwih elek. Padahal lebih jelek. Kalau kita enggak punya wirid, kita itu seperti kera. Ya naudzubillah min dzalik. Seperti kera bagaimana? Orang yang enggak punya wirid nanti rakus jadinya. Dia akan jadi rakus. Orang yang enggak punya wirid, dia akan takut kehilangan dunia. Lihat tuh kera. Kera itu kalau makan kacang di depannya sendiri ada 1000 butir kacang pun takut itu ya. Takut diambil orang lain. Makanya dimasukkan mulut semua disimpan. Ya, disimpan. Itu ke kera. Lah kira-kira jenengan mirip tidak? Ya, cek hati masing-masing. Kalau takut rezekinya hilang, ya takut diserobot orang, ya takut berarti mirip kera. Kok mandang saya nggak enak semua, kenapa? Bandingkan saya dengan kera. Ya kalau ada yang mirip, kera mirip saya, banyak yang nyari. Ya banyak yang nyari. Kalau ada yang kera mirip jenengan juga banyak yang nyari. Yang dimaksud sifat-sifatnya ini loh. Sifat-sifat kekeraan ini ada enggak di diri kita? Maka biar sifat-sifat kekeraan itu lenyap, ya kita harus punya wirid. Bahkan oleh Syekh Ibn Athaillah As-Skandari rahimahullah disebutkan, datangnya warid bihasbil wirid. Datangnya warid karunia ilahi ke dalam hati, ilmu, cahaya, ketenangan, ketentraman, ya masuk karunia ilahi ke dalam hati tergantung dari punya atau tidak wirid. Kalau dia punya wirid, insya Allah nanti banyak yang yarid, banyak yang datang ke dalam hati dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa itu wirid? Wirid adalah sekumpulan zikir atau amal yang dikerjakan berkesinambungan, ajek kontinu. Siapa yang dia itu rajin tiap duha sholat 4 rakaat atau 2 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat, berarti punya wirid namanya sholat duha. Siapa yang tiap pagi dia rajin baca Al-Quran, misalnya surat Yasin tiap habis subuh, Waqiah setiap habis subuh pagi hari, surat Tabarok ketika habis subuh, tiap hari dia istiqomah, maka dia punya wirid namanya qiraatul Quran surat Yasin. Siapa yang punya wirid baca sholawat tiap pagi 100 kali istiqomah terus, maka dia punya wirid namanya sholawat 100 kali. Siapa yang punya istighfar 1 hari 100 kali, berarti dia punya wirid namanya istighfar 100 kali. Siapa yang dia sodakoh dan sodakoh, maka dia punya wirid namanya sedekah. Siapa punya kegiatan yang amal soleh tiap hari rutin, berarti dia punya wirid amal soleh tersebut. Nah biasanya jiwa manusia itu tergoda oleh nafsunya. Nafsu itu ya namanya nafsu. Kira-kira bapak-bapak, mas-mas punya nafsu tidak? Punya. Kalau nggak punya nafsu nggak sampai ke sini. Ini sampai ke sini butuh kendaraan namanya nafsu. Ya, mungkin ada yang kangen sama kopi jahenya Syekh Puji. Nah, ini kena nafsu namanya kopi jahe. Mungkin ada yang kangen sama sholawatnya Ustadz Anis kalau kepepet kehabisan bahan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi jasadi wa ruhi
Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah Sadiqil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin ada yang nafsunya itu tertarik sama sholawat. Ya, tertarik sama sholawat karena nafsu itu kendaraan. Bukan cuman makan, bukan cuman minum. Ada yang nafsunya sholat. Nafsunya sholat. Ada yang nafsunya qiraatul Quran. Tapi nafsu ini kalau nggak dikendalikan bahaya. Nafsunya ngaji, maunya ngaji terus. Begitu nafsunya hilang, nggak ngaji. Ya, nafsunya sholawat terus. Begitu nafsunya hilang, tidak sholawat. Nafsunya zikir terus. Begitu nafsunya berkurang, zikirnya juga berkurang. Makanya nafsu harus dikendalikan. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan, ya mengajarkan agar kita itu dalam beramal moderat. Dalam beramal moderat, maksudnya amal moderat itu bagaimana? Bahasanya gaya ya, amal moderat. Saya ngomong ya ora mudeng, saya dijak ngomong gak mudeng. Ya, amal moderat. Maksudnya moderat bagaimana? Tengah-tengah. Jangan berlebihan, jangan kurang. Tengah-tengah. Ngajarkan kalau amal seperti itu. Kalau tengah-tengah itu yang atas bisa turun, yang bawah bisa naik. Itu kalau tengah-tengah. Yang kebanyakan amal turun sedikit gak jadi masalah. Yang kurang amal naik sedikit gak jadi masalah. Itu tengah-tengah. Artinya apa? Kalau pas semangat naik titik gak apa-apa, turun dikit tetap di tengah-tengah. Nah, ini cara amal yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sepekan sekali hadir Majelis Ar-Raudhah ini jadikan amal, jadikan wirid. Nah, orang kalau udah punya wirid dipegang, jangan ditinggalkan. Karena wirid itu senjata. Wirid itu senjata. Wirid itu benteng, dipegang. Karena itu saya dalam setahun cuman sekali insya Allah meninggalkan majelis Jumat malam Sabtu. Betul? Betul. Jumat pertama bulan Maulid. Karena saya juga punya wirid namanya Hadir Maulid Jumat pertama di puncak. Ya, Hadir Maulid Jumat pertama di puncak. Itu udah wirid tahunan sebelum saya buat majelis Jumat malam Sabtu. Makanya setelah ada majelis Jumat malam Sabtu, Jumat pertama bulan Maulid majelisnya tetap jalan. Sayanya pindah ikut pengajian di sana. Di sini diajar oleh teman yang lain. Majelisnya tetap istiqomah. Saya diajak umroh, dibayari gratis. Kalau mau insya Allah tiap bulan berangkat gratis. Saya tolak. Kenapa? Karena saya rindu wajah-wajah yang ada di depan saya. Walaupun wajahnya nggak jelas seperti ini. Ngangeni. Istiqomah ya, istiqomah demi istiqomah. Jangan majelis tinggalkan. Nah, ini kalau udah dipegang betul, maka jadinya wirid. Nah, sepekan sekali, karena enteng toh, nggak berlebihan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini seorang sahabat yang ilmunya luar biasa. Ya, ilmunya luar biasa. Orangnya memang bentuknya biasa-biasa. Nanti kalau dibaca secara hadis bentuknya ini fisiknya biasa-biasa. Tapi ilmunya luar biasa. Sehingga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, para tabi'in minta kepada beliau kalau ngajar jangan tiap hari Kamis, ditambahi. Karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu ngajarnya tiap hari Kamis. Tiap Kamis ngajar buat pengajian tiap hari Kamis. Sahabat minta, tabi'in minta, teman-temannya minta, murid-muridnya minta, tolong Anda mengajar jangan cuma hari Kamis, tambah hari yang lain. Beliau pun menjawab, enggak. Dahulu Nabi Muhammad SAW juga begitu. Ya, tidak terus-menerus mengajar. Ada waktu yang beliau siapkan untuk mengajar biar kita tidak bosan. Makhafata sa'amah,
Khawatir nanti kalau pendengarnya jadi bosen. Pendengarnya jadi bosen. Nah kalau bosen itu bahaya. Karena bosen itu ketika bosen ada yang masih ibadah, ada yang bosen larinya ke biskup. Wah bosen pengajian, larinya ke biskup. Pengajiannya ditinggalkan total, pindah ngaji di biskup. Nah, ini kan turun banyak ini ya, turun banyak. Bukan saya nyalakan biskup, enggak. Kadang biskup juga filmnya baik gitu kan ya, kadang filmnya baik. Tapi kan tempatnya berubah dari istiqomah di majelis jadi istiqomah di biskup. Ini kira-kira naik atau turun? Turun. Dari istiqomah di majelis, istiqomah di warung, nongkrong di warung. Naik atau turun? Turun. Ya, enggak naik tapi turun. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kita tidak menjaga hati ini agar tidak menjadi bosan. Sampai di sini jelas? Nah, Mas Roni, ekhonya dikurangi, terlampau menggema. Nanya boleh? Bosan enggak sama saya? Alah gaya. Bosan enggak sama saya? Enggak, karena sepekan sekali. Kalau tiap hari? Allah gaya. Itu nafsu tuh gitu. Kamu cinta saya? Cinta. Gimana kalau saya selalu ada berdampingan denganmu? Itu yang kuinginkan. Ya, barang jejer bentino setahun, bosen mas. Melihat wajahmu aku udah. Naudzubillah min dzalik. Makanya kadang-kadang itu suami-suami disuruh pergi. Kenapa? Biar pulang istrinya kangen lagi. Bosennya hilang. Ya. Maka kadang-kadang suami suruh izinkan istrinya tinggal bersama orang tuanya. Udah kamu temani bapak ibumu sebulan sekalian. Kesian orang tuamu. Maksudnya apa? Biar timbul tuh rasa bosennya biar hilang, biar muncul rasa sayangnya lagi. Nah majelis, tapi jangan begitu. Biar kangen sama majelis Ar-Raudhah, saya mau libur setengah tahun. Lawang sudah datangnya seminggu sekali, libur setengah tahun, ngawur. Ini buat orang yang tiap hari itu kan kadang muncul rasa jenuh. Makanya Nabi SAW mengajarkan jangan, kalau kata orang apa ya, dibeladek gitu ya. Kalau orang tuh lagi seneng-senengnya jangan kamu jor-joran, kamu kasih dia terus. Kasih ilmu, muntah gak jadi pengajian. Dulu ada satu orang yang saya nasehatin. Udah kamu ikut pengajian saja. Sepekan sekali, amal yang biasa-biasa saja. Enggak, tidak bisa. Saya harus selalu berdakwah di jalan Allah. Saya harus selalu ikut pengajian. Masya Allah, pulang ke rumah TV-nya dibanting. Luar, ini setan. Padahal setannya dia. Nah ya TV nggak punya salah toh ya. TV kalau buat nonton Habib Novel dan ustadz-ustadz Kiai Habib yang lain kan jadinya pahala. Jangan salahkan TV, salahkan tanganmu tuh yang mencet remote. Pilih channel yang mana, banting. Berapa bulan kemudian, naudzubillah min dzalik, sholatnya ditinggalkan. Gak sholat, gak pengajian, sibuk cari duit, tidak sholat. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Yaitu gara-garanya, gara-gara nuruti hawa nafsu. Jadi kadang tuh setan ngasih apa ya, diujo nafsu kita diujo. Ya sholat toh. Ayo ngaji. Qiyamul, ayo qiyamul, sedekah gitu ya. Sudah sampai puas, setannya nyingkir. Ya tadinya sama setan dibantu. Ya dibantu sama setan biar seneng. Loh setan tuh kadang membantu untuk menjerumuskan. Ben seneng sholat. Oh sholat ki apa ya? Bisik setan. Sholat menyenangkan. Sholat. Ya karena paham ini orang kalau dicegah langsung lawan setan. Jadi sama setan justru nggak usah dicegah dia. Kenapa? Diujo, diulur terus. Ya begitu sudah sampai habis tenaganya, baru setan mengeluarkan permainannya. Caranya orang itu siap diajar dulu, begitu entek tenaganya tinju pisan, des gelundung blok. Ronde 1 sampai 9 ngalah.
ronde ke-10 tonjok sekali, gelundung. Ya itu termasuk cara kalau orang main silat. Kalau orangnya kuat seperti itu, setan tuh kuat. Ya, setan itu kuat untuk menggoda manusia karena memang tugasnya menggoda manusia. Makanya malam hari ini saya mau ngajak semuanya untuk merenungkan, hati-hati. Ya, kamu harus punya wirid, jangan nafsu. Wirid itu yang penting istiqomah. Semakin banyak istiqomah bagus. Tapi intinya bukan banyaknya, intinya istiqomahnya, ajeknya, langgengnya. Itu yang paling penting. Makanya kita akan bahas hadis yang pertama. Itu tadi mukadimah ya, belum kajian. Iya toh ya. Masuk begitu kajian. Itu kan ngobrol. Itu ngobrol. Pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah nanti di akhir majelis ada di atas itu ibu-ibu yang mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Insya Allah di majelis ini nanti di akhir. Biar barokah buat kita semua, saya taruh di akhir majelis ya. Insya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad serta perawi-perawi yang lain. Ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai Allah. Jadi tidak disebutkan amal yang paling dicintai Allah salat, amal yang paling dicintai Allah zakat, amal yang paling dicintai Allah haji, amal yang paling dicintai Allah sedekah, amal yang paling dicintai Allah qiraatul Quran. Enggak begitu. Nah kalau rukun Islam enggak usah dibahas, itu kewajibannya, itu kewajiban. Tapi kan ada sholat sunnah, ada puasa sunnah, zakat, ada sodakoh sunnah, ada qiraatul Quran, ada zikir, ada wirid. Dari semua amal ini mana yang paling dicintai Allah? Ternyata jawaban Kanjeng Nabi Muhammad SAW, adwamuha. Yang paling bisa kamu lakukan secara berkesinambungan, yang bisa kamu lakukan secara ajek, yang bisa kamu lakukan secara terus menerus, yang bisa kamu lakukan secara kontinu, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inqal, meskipun cuman sedikit. Ya meskipun cuman sedikit. Ayo kita bahas ini. Boleh nanya? Boleh. Intinya amal itu terus atau mandek? Intinya amal itu terus atau mandek? Terus atau mandek? Terus. Berarti kalau kita mau beramal yang dipikir mandek atau terus? Terus. Tadi disebutkan oleh Nabi SAW, amal yang paling dicinta Allah, amal yang mandek atau amal yang terus? Terus. Adwamuha, amal yang terus. Pertanyaan saya, selama ini kita mengejar angka atau mengejar terus? Mengejar jumlah atau mengejar terus? Nah, ini harus diperbaiki. Makanya dari sekarang kalau mau amal yang dikejar bukan jumlah tapi terusnya. Contoh, Jumat. Ini bisa jadi wirid. Kota amal selalu beredar di masjid kalau hari Jumat. Iya, kecuali masjid yang tidak mengedarkan tetap ada kota amalnya. Gak usah nunggu masjid ada kota amalnya. Tapi Jumat kita ke masjid, niat saya mau sholat Jumat, ini hari termulia, hari terbaik, ini hari saya mau sedekah yang banyak. Hari mau sedekah yang banyak. Tapi jangan sedekah langsung 1 miliar. Jumat berikutnya enggak sedekah. Jumat berikutnya minta-minta. Naudzubillah min dzalik. Sedekahnya bagaimana diatur? Yang penting bisa ajek dulu. Tiap Jumat saya mampunya berapa ya? Oh dihitung. Boleh kalau ngitung bab begini, boleh. Gaji saya 1 juta. Ini sudah di bawah UMR nih. Gaji 1 juta, hidup merana, makan nasi, makan malam hilang. Kenapa enggak makan malam? Ya karena rajin ikut pengajian. Makan malam sudah dijamin oleh pengajian. Makan siang ada di kantor. Tiap hari makan siang 5.000 rupiah, paket super hemat. Minum air keran. Oh, ini orang istiqomah ya, sedikit ya.
Udah gula teh sekian, ya ada sisa barokah 10.000 rupiah. 10.000 rupiah. Saya mau istiqomah tiap Jumat. Tiap Jumat saya mau cemplungi kotak amal 5.000 rupiah. Cemplung. Jumat berikutnya ada enggak? Enggak ada. Karena uangnya cuma 10.000 rupiah. Harusnya bagaimana? Jangan 5.000. Jumat ini 2,5, Jumat berikutnya 2,5, Jumat berikutnya 2,5, Jumat berikutnya 2,5, Jumat berikutnya 2,5. Kalau ada tambahan rezeki, baru ngomong sama kota amal. Kota amal, ini 2,5 rutinan saya, ini yang 100.000 kejutan dari saya. Paham ya? Dipisahkan, ini istiqomah saya, ini kejutan dari saya. Sama dengan bapak-bapak kalau ngasih buat istrinya gitu, Bu, ini ya 500.000 dari saya, istiqomah ini 500.000. Ada kejutan, ini 1 miliar kejutan, Bu. Iya, bulan depan jangan minta lagi, gak ada ini. Adanya bulan ini, kejutannya adanya bulan ini. Nah, ini istiqomahnya ini harus tetap ada, jangan sampai hilang. Ad-dua muha, berpikir gimana caranya istiqomah. Pernah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu datang menghadap Nabi Muhammad SAW, laporan, ya Rasulullah, beri saya amal puasa, saya pengen amalan puasa. Puasa apa enaknya buat saya yang bagus? Dijawab oleh Rasulullah SAW, ya 1 bulan puasa 3 hari, Ayamul Bid, puasa 3 hari 1 bulan itu tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriyah, kecuali nanti kalau di hari raya Idul Adha, hari tasyrik kan nggak boleh. 11, 12, 13 gak boleh, 13-nya diganti 14, 15, 16. Ya itu sunnahnya begitu. Tapi kalau tidak bisa sesuai tanggal, yang penting 1 bulan 3 hari. Karena dalam satu hadis Nabi SAW juga menyebutkan 3 hari gak pakai tanggal. Artinya boleh, mau tanggal berapapun, yang penting 3 hari. Mau urut boleh, mau dipisah boleh. Kenapa 3 hari? Karena 1 pahalanya sama dengan 10. 3 kali 10 sama dengan 30. Puasa 3 hari sama dengan puasa 1 bulan penuh. Itu jaminan Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasul itu ngasih paket super hemat untuk du'afa. Paket super hemat untuk kelompok malas seperti kita ini. Kita ini dikasih kelompok malas aja nggak masuk. Nggak masuk. Jadi yang malas-malas, lemah-lemah, ya 3 hari cukup. Sama kamu dengan yang lain, dapat pahala satu bulan. Karena Allah ngasih manusia itu kekuatan beda-beda. Itulah adilnya amal. Udah kamu ambil yang 3 hari, sama dengan yang puasa 1 bulan penuh. Sahabat yang satu ini ngukur dirinya. Ya Rasulullah SAW, saya kuat yang lebih hebat dari itu. Lebih hebat dari itu saya kuat. Udah dikasih Senin, siap Senin, berarti 4 hari. Saya lebih hebat dari itu, masih kuat. Ini biasanya orang tuh minta diskon ya. Ini sahabat minta nambah. Beda dengan kita ya. Kita dikasih sholawat nariyah 4.444 kali ditawar kok. Bisa nggak dihatamkan setahun? Masya Allah. 4.444 kali mestinya sekali duduk kita tawar jadi setahun. Ini kalau kredit syar'i, ini kredit yang model bagaimana ini? Ini kan subhanallah, sama Nabi dikasih lagi kemis, Senin kemis. Ya, jawabannya saya lebih kuat dari itu. Maka sahabat diajari Rasulullah SAW puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sahabat ngomong, saya lebih kuat dari itu. Rasul menjawab SAW, tidak ada yang lebih hebat dari puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Maka sahabat puasa Daud. Di akhir usianya nyesel. Kenapa? Karena nggak bisa puasa Daud lagi, sehingga berat menjalankan puasa Daud. Saat itulah sahabat berkata, seandainya dahulu saya itu menerima tawaran Nabi Muhammad SAW untuk puasa 1 bulan 3 hari. Makanya kita harus berpikir amal yang langgeng. Amal langgeng tuh bukan amal yang banyak terus hilang, bukan. Banyak terus kurang, bukan. Tapi amal yang
tajuk terus. Nanti menjelang akhir usia boleh nambah. Akhir usia boleh nambah. Makanya orang yang alim udah memikirkan, memikirkan tubuh saya ini kira-kira kuat atau tidak. Diajak amal gitu terus, kuat atau tidak. Kalau enggak kuat, ya dikasih yang kuat. Dikasih yang kuat. Boleh saya nanya? Ya. Kira-kira yang cocok buat kita ini kalau puasa apa? Nisfu Sya'ban, selesai. Udah itu paling enteng itu ya, nisfu Sya'ban. Ya toh ya. Itu dapat puasa tanggal malam 15 kan, tanggal 15. Minimal dari 3 hari dapat sunnah 1 harinya dapat, nisfu Sya'bannya dapat. Puasa sunnah loh ini ya. Udah ini seperti setahun, ya seperti setahun cukup Bib, minimal nisfu Sya'ban Bib. Sunnahnya itu dulu. Nanti tambah umur nambah. Kalau udah mau mati saya tambah puasanya Bib. Kalau udah tambah umur saya tambah. Sekarang itu dulu. Sholawat. Walaupun sholawat lebih banyak lebih bagus, tapi istiqomahkannya enggak usah banyak-banyak. Yang istiqomah enggak usah banyak-banyak. Saya diajari guru saya, kamu sholawat 1 hari 100 kali saja. Enteng toh? 100 kali saja. Enggak usah lebih. Yang diistiqomahkan, perkara nambah itu tadi, ini kejutan. Yang istiqomah jalan, tidak kurang. Ya, jangan sampai kurang 100 kali. Rasul ngasih paket super hemat sholawat. Apa itu? 10 pagi hari, 10 sore hari. Jalankan itu dijamin dapat syafaat. Kan luar biasa toh? Dijamin dapat syafaat. Kira-kira ini paket murah atau mahal nih? Murah tapi mahal harganya, nilainya mahal, tapi bayarnya murah. Cukup 10 pagi, 10 sore. Oke, lanjutkan. Ad-dua muha wa inqal. Jadi intinya apa? Intinya apa? Terus menerus. Jumlah itu nanti dikit dulu, nanti nambah. Jangan banyak terus jadi hilang. Makanya untuk orang yang ahli sodakoh, nah ini penting nih. Buat yang ahli sodakoh, kalau kamu pengen amalmu nggak hilang, maka kalau sedekah suruh ngajak anaknya. Sedekah suruh ngajak anaknya. Tunjukkan sama anaknya, nih bapakmu sedekah sama fulan sekian, sedekah sama fulan sekian. Nih tiap bulan fulan sama fulan bapakmu kasih sekian. Sehingga ketika bapaknya pindah alam, anaknya bisa melanjutkan. Ad-dua muha, terus langgeng, nggak pedot. Ya terus langgeng nggak pedot. Istiqomah karena apa? Direncanakan, ditoto. Amal itu ditoto. Ibu, saya mau kasih ibu amalan yang insya Allah manfaat, mau enggak Bu? Tiap pagi buatkan suami kopi atau teh, selesai. Di depan saya banyak yang mesem, urung dilakoni Beb. Luput lewat. Gampang toh Bu? Gampang. Nyatanya ngel. Ad-dua muha langgeng loh, sama suaminya di rumah tinggal nyuguhkan, selesai. Modalnya apa? Kalau kompor itu angel, dispenser. Pagi udah siapkan tuh cangkir, lepek, ya gula, kopi. Sebelum tidur cepakno, tutupono. Esok tangi bukaan jog banyu panas, uduan. Enggak Pak, monggo diunjuk, selesai. Salah satu amalan almarhum ayah saya di pojok sana tuh, almarhum ayah sana istiqomah sampai akhir usianya. Tiap malam isah-isah. Isah-isah itu apa? Repot ini. Nah, ini kan banyak yang nggak paham isah-isah itu apa. Ini amalan buat bapak-bapak, bukan buat ibu-ibu. Setuju ibu? Masya Allah. Setuju nih, bab isah-isah setuju. Buatkan kopi mikir. Ayah saya itu almarhum tiap malam istrinya tidur, menantunya tidur, ya, anaknya tidur. Jam 2 malam ayah saya bangun, tahajud, bukan. Ngapain? Isah-isah. Cuci piring. Jadi kalau pagi biar ibu saya nggak capek, ibu saya nggak kerja, ayah saya isah-isah. Cuci piring,
Bukan cuma piring, cangkir, gelas, baskom dan lain sebagainya. Yang di dapur itu kalau mau tidur kan biasanya masih ngeledak ya. Tengah malam tidak pernah tidak, selalu diisai-isai oleh almarhum ayah saya. Amalannya itu yang istiqomah di rumah diantaranya ya, isah-isah. Ditegur sama adik saya suatu hari, bah, nah mbok jangan isah-isah, biar anak mantu mama nih yang isah-isah begini. Jawabannya, ini nanti yang menyelamatkan bapakmu dan masukkan surga yang begini-begini. Keren. Halo. Istiqomah, nyapu. Ya. Bapak-bapak kan bisa nih nyapu, ngepel, bisa enggak, Pak? Bisa. Apapun yang bisa dikerjakan di rumah istiqomah, itu akan jadi amal yang luar biasa. Wirid ini, adwa muhawain qol. Kelihatannya sepele. Almarhum ayah saya itu sukanya keliling ngedum duit. Gak banyak. Yang sono 10.000, yang itu 15.000, yang itu dijajakkan minum teh, ya, diajakkan makan sedikit, tapi tiap hari naik sepeda, dulu sepeda ontel. Saya larang naik sepeda ontel, jangan naik sepeda ontel. Anaknya ada mobil, ada motor, biar diantarkan teman-teman naik motor atau diantarkan naik mobil, gak mau. Nggak mau. Ya, terus akhirnya saya akali, saya siasatin, belikan sepeda listrik. Ya, mau pakai sepeda listrik. Itu keliling ke rumah teman-temannya. Tiap hari parkir di rumah temannya. Yang dilakukan sama tiap hari. Ya, tiap hari dilakukan sama. Sepele, sedikit tapi istiqomah. Kalau sudah habis tuh pelurunya, ya udah amunisinya habis, ngomong ke saya, hagil jeb, kantongnya kosong. Hagil jeb, saya bagian ngisi kantong, bapak saya bagian bagi, kerjasama yang sangat bagus anak dengan bapak. Nah begitu, istiqomah. Di majelis Ar-Raudhah sekalipun bapak saya nggak pernah duduk di depan, betul. Nggak pernah Anda melihat almarhum ayah saya duduk di depan, nggak pernah. Anaknya mimpin ratusan ribu orang di alun-alun, duduknya di belakang. Anaknya mimpin di sini puluhan ribu orang sampai ke jalan-jalan, duduknya di belakang. Ngapain? Jaga parkir. Istiqomah tiap Jumat, jaga parkir. Sampai akhir umurnya, Jumat malam masih ke sini. Seninnya meninggal dunia. Naik motor itu diboncengkan, gemeter kakinya. Dari rumah sana menuju ke sini. Masya Allah. Gemeter, duduk di depan, ngapain? Jaga parkir. Kalau saya suruh ke depan, jawabannya, dah kamu ceramah, bapakmu bagian mengamankan. Masya Allah. Ambil peran, parkir dulur. Bapak saya itu jaga parkir, duduk di situ. Kalau pulang orang-orang, itu yang paham, itu ayah saya marani. Yang nggak paham, ya sopo pak tua itu. Paling seperti itu. Yang tidak paham, istiqomah. Makanya begitu ayah saya meninggal, saya kehilangan. Lihat parkir yang ada, aduh wajah nggak jelas. Ya teman-teman saya ini di Raudhah ini ya, teman-teman di Raudhah. Tapi kalau ada wajah ayah saya itu kan sangat menyenangkan buat saya. Istiqomah, adwa muhawain qol, sepele amalannya, jaga parkir. Dahulu zaman Nabi Muhammad SAW ada ibu-ibu tua, kerjaannya cuma satu, nyapu masjid, istiqomah. Tapi begitu sang ibu ini meninggal dunia, pagi Nabi SAW nanya, mana yang biasa nyapu? Meninggal ya Rasulullah semalam. Kok saya nggak dikasih tahu? Mana makamnya, tunjukkan. Diparani, dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW. Disolati langsung di makamnya. Kenapa? Punya amalan yang istiqomah. Adwa muhawain qol, langgeng. Meskipun itu cuman kecil dan sedikit. Ada pula ibu-ibu itu yang habis sholat Jumat dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW. Dikangeni oleh sahabat. Setiap habis sholat Jumat, dia itu sudah nyiapkan di luar masaan. Masaannya apa? Duduhnya banyak. Lauknya hampir gak ada, banyak duduhnya. Karena dulu tuh makan susah. Ya, bisa punya makan tuh susah. Kuahnya banyak, sehingga sahabat kalau habis sholat Jumat pada nyerbu untuk makan tadi. Senang semuanya. Sekarang alhamdulillah sudah banyak masjid yang niru. Habis Jumatan ada yang nyiapkan nasi bungkus di luar. Jadi yang mau makan siang tinggal ambil nasi bungkus. Ada yang niru walaupun wujudnya nasi bungkus. Istiqomah tiap Jumat. Jangan kamu pol-polan tiap Jumat 5.000, Jumat berikutnya hilang. Gak usah.
Tiap Jumat 50 bungkus, 50 bungkus, 50 bungkus. Mampunya segitu, istiqomah. Ini nilainya mahal, luar biasa. Lanjutannya. Nah, khudhu minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Kata Nabi SAW, ambillah amal yang kamu mampu istiqomah. Ya, karena Allah nggak pernah bosan ngasih kamu pahala, nggak pernah bosan Allah itu terima amal kamu, nggak pernah bosan Allah itu menghadapi kamu, sampai kamu yang bosan ngadap sama Allah. Kamunya akhirnya yang bosan untuk amal, kalau Allahnya nggak bosan. Artinya walaupun amalmu sedikit sama Allah ya ditemui, walaupun jumlahnya kecil sama Allah ya diterima. Allah nggak nyari banyaknya, besarnya nggak, tapi kamu mau ajak ngadep, ya mau istiqomah menghadap. Ini kunci agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, beramallah di pagi hari dan beramallah di sore hari. Ya, pagi hari dan sore hari. Jadi pagi zikir, sore zikir. Zikir pagi ini cukup sampai sore. Zikir sore cukup sampai pagi. Kenapa? Karena ada orang itu yang amalnya forsir, pagi zikir, setengah pagi zikir, siang zikir, ya, habis siang zikir, sore zikir, jalan seminggu, setelah itu nggak pernah zikir, nggak pernah zikir. Itu kuda kalau diforsir, larinya kenceng awalnya, 3 hari mati kudanya. Masih ingat ceritanya sahabat yang seorang budak yang dihukum majikannya. Itu budak, majikannya punya perusahaan paket, apa namanya paket itu? Ekspedisi. Punya ekspedisi, kendaraannya onta, ontanya jumlahnya itu ratusan. Masya Allah, kaya ini. Kemudian ada tamu datang ke rumahnya bosnya tadi, tamunya heran, kok ada budak diikat. Budaknya bilang sama tamunya, tolong mintakan majikan saya, bebaskan saya. Majikan saya itu tidak pernah menolak permintaannya tamu, tidak pernah menolak permintaannya tamu. Singkat cerita, waktu disuguhi makan, tamunya nggak mau makan. Saya tidak mau makan sebelum budak itu dibebaskan. Kata yang punya rumah, permintaan yang lain saja, jangan itu, ini buat saya fakir ini. Budak yang satu ini buat saya miskin, buat saya miskin. Kata yang tamunya, pokoknya saya nggak mau makan kecuali itu dibebaskan. Saking hormatnya orang dulu sama tamu, budak yang buat miskin itu dibebaskan. Ya udah, kamu saya bebaskan. Ditanya, apa sebabnya kamu ikat dia? Iya, ini budak suaranya merdunya luar biasa. Lah ini paket yang mestinya 3 hari sampai, ini 1 hari PP sampai. Sehingga unta saya berangkat pulang mestinya 3 hari, ini berangkat pulang 1 hari. Sampai di sini ontanya parkir, mati kabeh. Kenapa? Karena kena suara merdunya, ontanya nggak terasa, cepet larinya, PP cepet. Nah termasuk begitu kita ini, kadang kena nafsu, semangat, tahajudnya semangat, qiraatul Qur'annya semangat, zikirnya semangat, ujung-ujungnya hilang. Naudzubillah min dzalik. Sampai di sini paham?